Latar belakang dari penelitian kami yaitu Pulau Sumatera merupakan salah satu lumbung padi utama di Indonesia dan berkontribusi terhadap ketahanan pangan nasional. Alasan kami mengambil topik data hasil panen padi di Pulau Sumatera diantaranya untuk memantau produktivitas hasil panen padi di Pulau Sumatera, mengantisipasi dampak perubahan iklim dan bencana alam, serta mengevaluasi kebijakan pertanian. Selain itu, data ini diperlukan untuk mengoptimalkan pengembangan teknologi pertanian, mencegah alih fungsi lahan, dan mendukung potensi pasar lokal maupun ekspor. Yang pertama yaitu adalah deskripsi data. Dataset yang kami peroleh berasal dari website Kaggle dengan judul Dataset Tanaman Padi Sumatera. Dataset ini berisi data jumlah hasil produksi tanaman padi di Pulau Sumatera dari tahun 1993 hingga tahun 2020. Lalu tujuan dari menganalisis data ini yang pertama adalah untuk menentukan hubungan perubahan iklim terhadap hasil produksi panen padi di Pulau Sumatera. Lalu yang kedua adalah untuk menentukan provinsi yang mempunyai hasil produksi paling baik dalam jangka waktu tahun 2010 hingga tahun 2020. Lalu yang ketiga adalah untuk menentukan hubungan perubahan iklim dengan peningkatan produksi padi di Pulau Sumatera selama tahun 2010 hingga tahun 2020. Data perlu disiapkan terlebih dahulu, salah satunya dengan data cleansing. Dataset ini awalnya memiliki 225 baris dengan 7 kolom. Sebenarnya, tidak ada data kotor dalam dataset ini, sehingga seharusnya tidak perlu dilakukan pembersihan. Namun, dataset awal memiliki range tahun yang sangat jauh, yaitu dari tahun 1993 hingga tahun 2020. Dan itu dinilai kurang relevan untuk dijadikan sebagai sampel, sehingga dilakukan pemotongan dataset tersebut dari tahun 1993 hingga tahun 2009 dan menghasilkan data sampel dari tahun 2010 hingga tahun 2020 dengan jumlah 89 baris. Ini adalah visualisasi analisis regresi yang sudah kami lakukan. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang program Python. Nah, di program Python ini tuh kita memakai library-nya itu dari Matplotlib dan Pandas. Nah, apa sih fungsi dari Matplotlib tuh? Kayak dia tuh untuk memvisualisasikan data yang kita punya gitu loh. Terus untuk Pandas tuh, itu tuh memvisualisasikan setelah kita memakai si kode Python-nya gitu loh. Nah, untuk Pandas dia tuh untuk membaca filenya. Nah, jangan dengan catatan kalau semisal file yang kita mau masukkan ke dalam kode Python itu tuh harus satu folder sama si kode Python-nya gitu supaya dia bisa kebaca. Terus dari situ tuh ya kita tuh memasukkan olah data, terus pakai variabel x dan y, dan kita memakai semua kodenya itu sama. Untuk regresi linear tuh kita memakai kode yang sama semuanya, cuman beda di variabel x-nya aja. Nah, jadi untuk variabelnya itu dia sama, tapi kalau untuk variabel x-nya itu beda-beda. Ada yang kelembapan, ada yang curah hujan, ada yang luas lahan. Terus masukin rumus regresinya, terus kita lanjut ke memvisualisasikan data menggunakan PLT Matplotlib. Dan itu tuh pun untuk Matplotlib dan Pandas tuh dia harus udah diinstal di terminal dulu. Sekian. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa selama periode 2010 hingga 2020, Provinsi Sumatera Selatan tercatat sebagai provinsi dengan hasil produksi padi tertinggi. Selain itu, perubahan iklim tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil produksi padi di Pulau Sumatera. Hubungan antara keduanya sangat lemah dan tidak menunjukkan pola sejalan. Hal ini menunjukkan bahwa ada kemungkinan faktor lain seperti teknologi pertanian, kebijakan pemerintah, dan cara budidaya petani memiliki peran yang lebih dominan dalam menentukan hasil produksi padi. Sebagai saran, penelitian ke depannya diharapkan dapat memasukkan lebih banyak variabel agar hasil analisis menjadi lebih komprehensif. Pemerintah juga diharapkan lebih aktif dalam memberikan edukasi kepada petani mengenai faktor-faktor yang dapat meningkatkan produktivitas. Selain itu, penggunaan metode analisis yang lebih mendalam akan sangat membantu dalam menghasilkan data yang lebih akurat dan relevan.